Jadi Nabi Isa sendiri diklaim menjadi Tuhan oleh umat Kristen, oleh pengikut Paulus seperti itu. Padahal di dalam kitab Injil itu sendiri dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu melaksanakan sholat, Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa, dan lain sebagainya. Sebagaimana saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nabi Isa berkata, firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku. Firman yang kamu dengar itu dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Nabi Isa itu utusan. Keterangan ini berasal dari dalam kitab Injil itu sendiri. Nabi Isa itu memang utusan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu bab murtad. Saya mengambil dalil yang berada di dalam kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Abdullah bin Husain. Langsung saja saya akan membacakan hukum murtad dan bagaimana tata caranya di dalam kitab Sulamut Taufik. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal ataupun bab. Yajibuh, wajib, alaman, kepada orang, waqa'at minhu riddatun, yang melakukan murtad ataupun murtad seperti itu, al-auduh, untuk kembali fawron, sesegera mungkin, ilal islami, kepada agama Islam. Dengan cara apa? Bin nutqih, dengan cara mengucapkan bisyahadataini, kedua kalimat syahadat. Jadi orang yang murtad harus berfikir dan segera kembali kepada agama Islam dengan cara membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wal iqla'u, dan cepat membuang, amma waqa'at bihi ar-riddatu, membuang sesuatu perkara yang membuat dia murtad. Jadi setiap sesuatu yang membuat dia murtad, dia harus cepat membuangnya di dalam hatinya maupun di dalam fikirannya. Kemudian juga wajibuh, dan wajib alaihi, atas orang yang murtad, an-nadamu, menyesal, alama sodara minhu, atas perkara yang keluar dari orang murtad tersebut. Jadi orang murtad harus menyesali perbuatannya setelah dia membaca kedua kalimat syahadat seperti itu. Wal azmuh, dan berjanji di dalam hatinya, ala alla ya'udah, untuk tidak kembali, limislihi, seperti halnya murtad. Jadi dia harus berjanji di dalam hatinya ketika dia setelah membaca kedua kalimat syahadat, untuk tidak kembali lagi atas perbuatan tersebut, atas perbuatan murtad tersebut. Seperti itu. Juga ada konsekuensi seperti itu, ada kewajiban-kewajiban. Setelah dia memeluk Islam, memeluk agama Islam lagi, maka ada kewajiban-kewajiban. Yang pertama di sini kewajiban-kewajiban atas orang yang murtad setelah dia kembali ke agama Islam. Wa qada'u ma fatahu min wajibatis syar'i, wa qada'u ma, dan mengkodok suatu perkara, fatahu,
yang berhenti min wajibati syar'i, dari wajib-wajibnya syarak. Contoh sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Jadi sholat yang ia tinggalkan selama ia murtad maka wajib diqadha seperti itu. Setelah dia kembali memeluk agama Islam dengan cara membaca kedua kalimat syahadat. Fi tilkal muddati, seketika waktu itu, seperti itu. Di sini apabila orang murtad tidak mau bertaubat, maka di sini dijelaskan fa illam yatub, apabila orang murtad tidak mau bertaubat, wa wajabat istitabatuhu, wa wajabat maka wajib istitabatuhu, untuk memerintahkannya agar bertaubat kepada Allah, seperti itu. Wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima minhu, dari orang murtad tersebut, illal islamu, kecuali Islam. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Ketika orang murtad maka segeralah membaca kedua kalimat syahadat, memeluk agama Islam, serta mengqadha salat yang ia tinggalkan, seperti itu. Di sini baru yang terakhir. Ini yang terakhir untuk menjadi pelajaran dan didikan bagi kita umat muslim agar selalu beriman kepada Allah. Di sini apabila orang yang melakukan murtad ataupun murtad tidak mau bertaubat dengan tata cara yang saya sebutkan tadi, awil qatluh, atau dibunuh, maka dia dibunuh seperti itu. Biar dia berpikir bahwasanya tidak ada manusia, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mengaku-ngaku Tuhan, seperti itu. Semua nabi, semua rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beragama Islam, seperti itu. Namun anehnya nabi-nabi, rasul-rasul itu tidak ada yang diklaim sebagai Tuhan, seperti itu, kecuali Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sendiri diklaim menjadi Tuhan oleh umat Kristen, oleh pengikut Paulus, seperti itu. Padahal di dalam kitab Injil itu sendiri dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu melaksanakan sholat, Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa dan lain sebagainya. Sebagaimana saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nabi Isa berkata, firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, firman yang kamu dengar itu dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Nabi Isa itu utusan. Keterangan ini berasal dari dalam kitab Injil itu sendiri. Nabi Isa itu memang utusan, seperti itu. Jadi bagi murtadin, sepantasnya kalian berpikir, gunakan otak itu, gunakan otak kalian. Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah tidak ada yang mendahului. Oleh sebab itu Allah memiliki sifat wajib yang 20. Yang nomor 2 yaitu qidam. Allah Subhanahu wa taala ada, yang adanya Allah tidak ada yang mendahului. Al-mawjuduh labtada'ah liwujudihi. Allah Subhanahu wa taala ada, yang adanya tidak ada yang mendahului, seperti itu. Kalau ada yang mendahului, maka jangan ngaku-ngaku Tuhan. Kemudian jangan juga diklaim-klaim menjadi Tuhan, seperti itu. Misalnya contoh Nabi Isa ataupun Yesus. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Cuman itu klaim-klaim dari orang-orang kafir yang mengikuti ajaran Paulus, yang menuhankan Nabi Isa, yang menuhankan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Nabi Isa utusan Allah, Nabi Isa utusan Tuhan, seperti itu. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Injil,
Nabi Isa memang utusan, Yesus memang utusan, seperti itu. Namun orang-orang Kristen banyak mengingkari ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil. Mengapa mereka memperoleh ini? Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan orang kafir itu memperoleh ini, seperti itu. Di otak mereka hanya ini. Kalau ada ini, maka mereka membuat sesuatu hal yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, seperti itu. Saya ulangi, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, mengada-ngada dengan seenak congor mereka, seperti itu. Jadi jelas di dalam kitab Sulamut Taufik bahwasanya dibunuh merupakan cara yang terakhir ketika orang murtad tidak mau berpikir tentang kebenaran, maka dia boleh dibunuh, seperti itu. Itu cara yang terakhir, seperti itu. Oleh sebab itu, hendaknya lah keluarga-keluarga ataupun family-family yang sanak kerabatnya ada yang murtad, maka hendaknya lah diberitahu, dinasehati agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi riddatun ataupun murtad, seperti itu. Semoga kita dijauhi dari sesuatu perkara yang membuat kita terjerumus dalam keburukan, serta semoga kita diberikan kekokohan iman di dalam hati. Tak lupa juga saya mengingatkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat agar memperbanyak kalimat tauhid, agar memperbanyak membaca kedua kalimat syahadatain, kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.